الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab al-muta'allim, adab yang harus dilalui oleh seorang penuntut ilmu. Yang Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 7 adab di dalam kitab Mukhtasar Ihya ini, meskipun di dalam kitab Ihya itu disebutkan lebih dari 7, sebanyak 9 adab. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas di antara adab-adab itu adalah yang pertama terkait dengan mendahulukan penyucian hati dari akhlak-akhlak yang buruk kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan keberkahan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, Anda sebagai seorang murid harus mengurangi keterhubungan dari tanah air di mana Anda berada supaya hati Anda itu kosong, fokus untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, bagi seorang murid jangan sombong terhadap ilmu dan jangan mengatur-ngatur seorang guru. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita pada al-wadhifatur rabi'ah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-wadhifatur rabi'ah. Al-wadhifah ini artinya tugas. Tugas yang melekat pada seorang murid. Ar-rabi'ah itu dari kata arba'ah. Arba'ah itu artinya 4. Dari kata itu muncul kata arbi'ah, yaitu hari Rabu, hari yang keempat. Dari kata itu nanti muncul kata ar-rabi', yang keempat. Karena al-wadhifah ini ada tak marbutohnya, muannas dalam bahasa Arab, maka ar-rabi'ah itu jadi ada tak marbutohnya, ngikutin. Itu namanya na'at man'ud dalam ilmu nahwu. Sifat dan yang disifati. Sifat mengikuti yang disifati. Kalau dia muannas maka sifatnya muannas. Maksudnya kalau dia perempuan maka sifatnya perempuan. Kalau dia mudzakkar laki-laki maka dia
laki-laki. Itu namanya hukum naat man'ut. Apa tugas yang keempat? Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda menjadi seorang murid, maka yang keempat yang harus diperhatikan adalah ayyahtariza anil isgha'i ilal ikhtilafati minan nasi. Kata Imam Al-Ghazali, ayyahtariza, bersikap hati-hati, hirs. Dari kata ihtaraza, yahtarizu, ada kata an, huruf an tuh. Jadi an yahtariza. Hati-hati, waspada maksudnya. Waspada dan hati-hati terhadap apa? Anil isgha'i, al-isgha' itu artinya mendengar. Jadi kata mendengar itu ada menggunakan istima', mendengar sambil memerhatikan. Tapi di sini menggunakan al-isgha'i, yaitu mendengar dengan serius. Dari kata asgha, yusghi isgha'an. Formatnya itu af'ala yuf'ilu if'a. Kalau kita belajar sorof tuh. Waspada mendengarkan dari apa? Kata Imam Al-Ghazali, ilal ikhtilafati bainan nas. Ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat, baik dalam masalah ilmu-ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, Anda harus waspada, hati-hati kalau baru pelajar pemula mendengarkan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan manusia. Kalau dalam persoalan ilmu dunia, ya terkait dengan perbedaan-perbedaan yang membuat kita pusing tuh. Nggak usah terlalu didengar dan diperhatikan. Kalau terkait dengan persoalan keagamaan, maksudnya apa? Kalau Anda masih pemula, maka jangan belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan perbedaan mazhab dulu. Apa perbedaan mazhab? Misalnya kata mazhab A begini, mazhab B begini, mazhab C begini, mazhab D begini. Kenapa terjadi ikhtilaf? Karena metodologinya beda. Yang satu tidak pegang hadis mursal tuh, yang satu pegang, maka hukumnya beda. Itu terkait dengan persoalan ikhtilaf. Maka bagi pemula jangan bingung nanti itu. Tapi bagi orang yang sudah mantap ilmu fikihnya, perlu belajar perbandingan madhab. Namanya muqaranatul madhahib. Kalau orang-orang di perguruan tinggi belajar. Kenapa? Karena diasumsikan mereka sudah kuat ilmu dasarnya. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan harus hati-hati mendengarkan perbedaan pendapat terkait dengan ilmu dunia dan agama itu bagi para pelajar pemula? Kenapa? Fa inna dzalika, alasannya adalah fa-nya itu disebab. Fa-nya itu artinya karena, bukan maka. Karena inna dzalika itu, kata Imam Al-Ghazali, yurithu, memunculkan. Ini dari kata mewariskan, berarti memunculkan, menyebabkan apa? Dahsyatan, bingung. Jadi kata dahsyat itu artinya bingung, terkejut. Maka kita bilang dahsyat nih, ya kan? Dahsyat itu ungkapan keterkejutan. Itu diambil dari bahasa Arab, Pak. Bukan bahasa Indonesia asli. Dahsyat. Yang kedua, hiratan, bingung. Kalau Anda belajar masih pemula, belajar perbandingan mazhab, pusing pasti. Pusing itu. Kenapa pusing? Bingung. Karena enggak tahu mana yang mau dipilih. Apalagi belajar metodologinya, namanya usul fikih. Apa bingung? Kenapa kata Imam Al-Ghazali bisa memunculkan kepusingan? Hirah itu artinya bingung, sama dengan dahsyat. Fa innahu yumilu, ini bisa dibaca dua ini. Pertama dibaca yumilu fi awwalil amri qalbahu, itu satu. Bisa dibaca fa innahu yamilu fi awwalil amri qalbuhu, itu bisa dibaca dua. Tapi saya bacanya
Yumilu aja, biar bisa nyambung dengan sebelumnya. Fa innahu, karena hal itu, yumilu membuat condong, yumilu condong, mail itu condong. Fi awalil amri, pada mulanya, di awal persoalan itu, pada mulanya, kenapa bisa membuat condong hatinya, qalbahu ila kulli ma yulqa ilaihi, terhadap sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kenapa hati itu pada pertama kali itu cenderung tertarik, condong kepada sesuatu yang disampaikan kepadanya. Yang pertama itu yang didengar, yang kedua enggak. Biasanya gitu kan Pak. Bapak ini kalau dipengaruhi oleh orang satu, nanti ada orang kedua, pasti yang terikat tuh yang pertama tuh, yang kedua ditolak. Makanya hati-hati terima informasi. Kalau ada orang jelek-jelekin orang lain dari yang pertama, tuh, Anda udah masuk pikiran itu, betul gitu. Nanti ada orang dua klarifikasi, belum tentu Anda terima. Makanya kata Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang, apalagi kita tahu orang ini bermasalah akhlaknya, kita tahu orang ini nggak punya integritas, orang ini kita kenal, orang yang dalam hidupnya bikin persoalan, bawa informasi, cerita si A, si B, si C begini nih, jangan percaya Pak. Kenapa? Karena kalau Anda percaya, antusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka engkau nanti akan menyebabkan bencana buat orang itu. Kenapa? Orang itu mendapatkan kezaliman, dizalimi, sehingga orang lain yang memang punya pemahaman tingkat rendah percaya sama dia, akhirnya dimusuhi dia, padahal dia tidak salah. Kenapa? Yang pertama informasi itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati ini cenderung pada informasi yang disampaikan itu. Maka kalau informasi yang disampaikan pas Anda belajar ikhtilaf, perbandingan mazhab, Anda akan pusing nanti. Karena yang pertama. Yang kedua, nanti akan jenuh belajar tuh. Nah, disebutkan di sini khususon, terutama khususnya ila turuqit ta'til allati tuwafiqul kasla wal batala. Khususnya itu nanti bisa cenderung kepada cara-cara yang bersifat merusak ta'til. Maksudnya ta'til merusak gimana tuh? Ta'til itu artinya Anda tidak mau melakukan sesuatu akhirnya. Allati, kata Imam Al-Ghazali, yang tuwafiqu, yang sama dengan istilahnya apa? Al-kasala wal batalata. Sama dengan kaslun. Apa kaslun? Kaslun ya, kaslan. Apa ri? Kaslan? Males, kaslan. Makanya kalau punya anak jangan namakan kaslan. Itu artinya pemalas tuh. Wal batalah sama, batalah itu nganggur, nggak mau kerja, itu batalah, malas juga nama. Maka kalau seandainya kita pertama kali belajar ikhtilaf, perbedaan pendapat, dan hati cenderung kepada hal-hal yang seperti itu, maka kata Imam Al-Ghazali, itu bisa membuat Anda nanti jadi malas. Kenapa? Baru pertama belajar udah pusing, besok datang nggak? Kata enggak, oh enggak, ngapain pusing gue. Ustadz ini ngomong apa, gue nggak ngerti itu. Yang satu bilang batal, yang satu nggak batal. Yang benar yang mana? Males lah. Males kan muncul, males tuh. Tapi kalau orang jiwanya jiwa petarung, nggak ada rasa malas. Meskipun perbedaan pendapat, mau pelajari. Tapi kalau untuk ukuran-ukuran masih seperti kita, hindari. Kalau belajar fikih ya mazhab Syafi'i dulu lah, itu maksudnya. Fikih Syafi'i dulu, belajar toharo dulu, jangan langsung nyungsep ke atas, pusing nanti tuh. Bawah dulu, nanti naik ke atas. Kalau udah stabil naik, nanti fikih jinayah, tentang persoalan kriminal, itu ada, kita nggak pernah bahas, nggak pernah sampai.
Kenapa? Karena yang kita pelajari itu sedikit-sedikit. Sampai 20 tahun belum sampai fikih jinayat. Ini juga belum tentu sampai selesai nih. Guna satu-satu udah hilang. Hilangnya karena apa kita nggak tahu. Apa Allah cabut atau kita nggak tahu kan? Tetapi keberadaan kita di sini sekali lagi adalah investasi akhirat. Kita duduk di sini itu bagian dari tabungan akhirat kita. Kalau kita pulang kita punya tabungan. Itu maksudnya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, alasan yang pertama itu karena tadi bisa menimbulkan keraguan sehingga bisa malas. Kedua, melemahkan keyakinan sehingga bisa malas tadi tuh. Yang ketiga, bisa Anda ngikutin keinginan Anda, cari yang enak-enak aja lah. Pusing gua, daripada ini gua nggak ngerti, gua cari yang enak aja lah. Akhirnya memilih pendapat yang paling mudah meskipun dalilnya lemah, yang penting sesuai dengan keinginan saya aja. Tuh maksudnya. Ini bisa bahaya. Maka kata Imam Al-Ghazali, ente jangan langsung mempelajari perbedaan pendapat kalau fikihnya masih lemah. Itu maksudnya. Walihada kata Imam Al-Ghazali, oleh karena itu apa? La yajuzu, tidak boleh. Lil mubtadiina, bagi orang yang mubtadi. Mubtadi itu artinya masih pemula. Mubtadi muncul kata ibtidaiyah, sekolah SD, sekolah dasar, berarti masih pemula itu. Nggak boleh apa? Al-iktida'u bi af'alil muntahin, mencontoh. Iktidak dari kata itu nanti ada qudwah, artinya uswah, mencontoh siapa? Bi af'alil muntahin, perbuatan orang-orang yang makamnya udah tinggi. Jangan ngikutin orang yang makamnya udah tinggi, ente nanti bisa sesat, bisa salah paham, dan banyak orang yang salah paham. Nanti saya jelaskan nih, ini penting. Tapi sebelum masuk kepada ini, saya ingin memberikan ilustrasi supaya bisa dipahami nih. Karena kitab Mukhtasar itu kalau tidak diberikan ilustrasi bikin bingung. Apa ilustrasinya? Supaya kita bagi pemula itu jangan langsung belajar yang tinggi, tapi yang dasar. Seperti Anda belajar mengemudi, setir. Kalau belajar mengemudi, yang diajari apa sih? Apa Pak Bejo? Nih, Pak Bejo kan pernah jadi sopir nih. Kalau mau mengemudi, apa yang diajari itu? Dia lupa. Udah lama ngejetir katanya. Yang pertama yang diajari adalah terkait dengan persoalan cara nyetir, rem, ya kan? Apalagi gas, ini lampu sen, kopling, peraturan, cara mengendarai. Itu yang dasar tuh. Tiba-tiba Pak, baru cara belajar nyetir mobil, dia gabung dengan para pecinta mobil. Pembicaranya bukan pembicaraan bagaimana cara nyetir lagi tuh. Apa yang dibicarain? Tekanan angin ban. Tekanan anginnya berapa itu? Kemudian dibicarakan apa lagi? RPM-nya berapa saat pindah gigi? Tuh kan? Itu kan pembicaraan yang tinggi dikit tuh. Kemudian apa lagi? Bahan bakar yang terbaik yang mana nih? Apa Pertalite, Turbo, Dex, dan sebagainya. Kira-kira orang yang belajar nyetir mobil pusing gak? Pusing. Akhirnya malas lah mau belajar nyetir. Usah lah. Tuh. Akhirnya yang terjadi adalah Anda akan merasa jenuh. Kenapa? Di awal udah pusing. Maka yang dipelajari dulu yang dasar dulu. Jangan perbedaan pendapat. Nah, kata Imam Al-Ghazali, oleh karena itu maka nggak boleh orang yang baru mubtadiin, baru dasar ini mengikuti perbuatan yang tinggi makomnya. Saya beri contoh. Orang yang makomnya tinggi itu, kata Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, udah tajrid, makam tertinggi.
Kita nggak bisa nyontoh, kita ini masih asbab. Apa itu asbab? Hidup itu ada sebabnya. Kalau ente sakit berobat. Kalau orang makamnya tinggi sakit nggak berobat Pak. Tinggi tuh. Kenapa? Karena dia percaya, dia sabar sama ketentuan Allah. Kalau kita ini masih makamnya asbab, kata Imam Al-Ghazali masih mubtadiin. Sholatnya aja belum tentu diterima. Ini masih mubtadi, maka nggak boleh nyontoh yang tinggi. Misalnya apa lagi? Orang yang makamnya tinggi itu nggak pakai berdoa lagi dia. Makanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau Anda berdoa berarti Anda tidak percaya sama Allah. Tinggi kan? Dipelajari oleh kita yang masih mubtadiin, akhirnya nggak mau berdoa. Padahal Allah suruh, ud'uni astajib lakum, doalah engkau kepadaku, minta astajib lakum. Itu buat orang-orang umum. Tapi orang yang makomnya udah tinggi, seperti siapa? Al-anbiya wal awliya, para nabi, para wali. Itu ketika dikasih musibah oleh Allah, dia nggak perlu lagi berdoa. Kenapa? Tadi cukup Allah tahu keadaan. Soal Allah sembuhkan tidak, itu urusan Allah. Makanya contohnya itu ada seorang ulama namanya Said Ramadan Al-Buti. Dia nulis kitab Syarahul Hikam Al-Athaiyah, syarah dari kitab Hikam Athaiyah. Di situ dijelaskan ketika bicara tentang persoalan orang yang minta sama Allah itu dianggap tidak percaya sama Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki. Berarti ente ngatur-ngatur Allah. Itu bayangkan tuh sampai gitu. Contohnya kata Said Ramadan Al-Buti adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dihukum oleh Namrud, ditaruh, diletakkan di atas untuk dibakar. Nabi Ibrahim cuma bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu ucapan Nabi Ibrahim, cukup Allah sebagai penolong. Nabi Ibrahim meminta. Malaikat Jibril diperintahkan Allah turun kepada Nabi Ibrahim, tanya sama Nabi Ibrahim apa yang dia minta, apa kebutuhannya. Turunlah malaikat Jibril, tanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, alaka hajat, engkau butuh apa? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika falah. Saya nggak butuh apa-apa sama kau. Dia nggak bersandar sama makhluk. Itu tingkatan tertinggi, Pak. Kata malaikat Jibril, is'alillah, minta sama Allah. Apa dia minta? Enggak. Dia bilang, cukuplah Allah tahu keadaanku, selesai. Tuh, tinggi nggak? Tinggi. Akhirnya Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa kata Allah kepada api? Wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Cukup nggak sampai dingin? Belum. Kalau dingin terus bisa mati juga Nabi Ibrahim. Maka ditambahin oleh Allah, wasalaman, selamatkan. Jadi dinginnya menyelamatkan, bukan dinginnya mematikan. Kalau Allah bilang kuni badan, Nabi Ibrahim masih ada di api jadi dingin, bisa beku nggak? Beku tuh. Maka ditambah wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim kepercayaannya kepada Allah 100%. Maka dia tawakal, urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta. Tapi makam-makam kayak kita ini al-mubtadiin, jangan ngikutin al-muntahin. Bisa mati kita. Bego namanya. Kenapa bego? Orang udah makam tinggi kita suruh ngikutin, gak bisa. Orang ibarat setir mobil nih, udah seperti Rossi, siapa Rossi? Pembalap itu. Pembalap ini udah berbicara tentang cara nyetir. Di mana rem? Kita baru belajar rem, cara nyetir, kita udah mau contoh Rossi, kira-kira hancur nggak? Hancur kita. Ibaratnya analoginya seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, ente jangan nyontoh yang begitu.
Hatta qala ba'duhum, sampai kemudian sebagian para ulama mengatakan, man zarana fil bidayah, barang siapa yang mengunjungi kami fil bidayah, maksudnya di awal, maksudnya bersama kami belajar dari awal, enggak langsung ke atas, enggak langsung awalnya tidak dilalui langsung ke atas tuh, maksudnya gitu. Bisa dipahami maksudnya? Manzarana, kata sebagian ulama, manzarana fil bidayah sara siddiqan atau sadiqan, barang siapa yang mengunjungi kami, bergabung kepada kami, melihat kami fil bidayah, di awal perjalanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, sara siddiqan atau sara sadiqan, maka orang itu menjadi orang yang benar dalam perjalanannya. Jadi dari awal dulu, nggak bisa langsung. Ini kan kita enggak, belajarnya mau langsung tinggi. Ustaz, ajarin aneh dong Al-Hikam. Ente belum sanggup. Al-Hikam, apalagi ajarin aneh dong Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ente belum sanggup tuh. Kenapa? Itu bukan kelas-kelas mubtadi'in. Itu udah kelas-kelas khawas, orang-orang khusus. Kalau enggak bisa salah paham. Maka yang dipelajari adalah yang dasar. Misalnya apa? Sebelum belajar ihya, belajar dulu bidayatul hidayah. Permulaan petunjukku, tulisan Imam Al-Ghazali. Kita langsung mukhtasar. Kita soal dulu ya. Langsung mukhtasar ihya ulumuddin. Ya enggak apa-apa, sombong dikit lah. Kalau bingung juga bingung doang. Enggak dipikirin kan? Kira-kira pas pulang belajar dipikirin enggak? Enggak kan? Makanya aman. Nah, kita lanjut nih. Wa man zarana fin nihayat sara zindiqan. Barang siapa yang mendatangiku di akhir, maka dia bisa jadi zindik, sesat. Maksudnya apa? Dia belum belajar yang dasar ibadah nih, udah belajar tasawuf. Itu maksudnya. Belum menguasai fikih, sudah masuk ke tasawuf yang tinggi itu. Maka yang seperti ini repot. Maka jangan, harus kalau bisa ya dari awal tuh, supaya Anda sampai kepada tujuan. Makanya ada cerita yang menarik nih. Cerita ini tentang Imam Al-Ghazali. Masih terkait dengan adab yang keempat ini. Imam Al-Ghazali kan kita tahu adalah seorang imam yang perjalanan spiritual dan intelektualnya menarik. Jadi pas awal Imam Al-Ghazali belajar ilmu itu enggak langsung ke filsafat, enggak langsung ke tasawuf ya. Apa yang dipelajari? Dia belajar kurikulum dasar di tempat kelahirannya di Tus. Dia belajar tentang fikih, belajar hadis. Lalu kemudian setelah dia kuasai semua, lalu dia mulai masuk ke ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu yang termasuk menengah ke atas. Apa itu? Dia pelajari filsafat. Setelah dia pelajari filsafat, dikuasai filsafat itu, dia kritik filsafat. Maka ada satu kitab namanya Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filosof. Tapi Imam Al-Ghazali bukan cuma kritik, dikuasai filsafat itu, baru dia kritik. Itulah seorang ulama intelektual. Kalau tidak tahu sesuatu jangan main kritik, itu maksudnya. Kalau Anda sudah kuasai baru kritik. Kemudian dia pelajari lagi aliran-aliran sesat. Dia pelajari aliran Syiah Batiniyah di Syiah Fatimiyah. Ada namanya aliran Syiah Batiniyah. Dia pelajari itu aliran itu. Lalu dia tulis kitab namanya Al-Fadaih Al-Batiniyah. Kesesatan aliran Batiniyah tadi, yaitu Syiah Fatimiyah. Nah, setelah itu dia belajar tasawuf tuh di akhir. Ya, dari tasawuf inilah kemudian
kontribusi terbesarnya kitab Ihya Ulumuddin, yang terlalu tebal diberikan ikhtisar, jadi mukhtasar Ihya. Kitab Ihya itu 4 jilid, saya punya 10 jilid itu, terbitan Darul Minhaj 10 jilid, dan saya punya kitab syarah Ihya Ulumuddin itu sekitar 30 jilid. Bayangkan tuh, memberikan syarah, mukhtasarnya aja banyak. Maka setelah dia sampai pada tahapan yang matang tuh, dan tahapan tinggi, maka dia menggabungkan, mensintesiskan antara fikih, teologi, dan tasawuf. Inilah kitab Ihya Ulumuddin, gabungan antara tauhid, fikih, dan tasawuf. Anda kalau sampai menguasai kitab Ihya Ulumuddin, maka Anda bisa sampai ke hakikat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung belajar tasawuf yang tinggi, yang ini nggak dipelajari, akan zindik, akan sesat. Ini nasihat Imam Al-Ghazali. Nah, gimana alasannya? Nah, kata Imam Al-Ghazali, dijelaskan kenapa bisa membuat itu sesat. Kenapa? Fa'innahum, karena mereka itu fin nihaya, para ulama-ulama yang sudah tingkatan tinggi itu nanti bisa disalahpahami. Apa? Sakanat jawarihuhum, sakanat artinya diam, enggak bergerak. Jawarihuhum, anggota badannya, anil harakat, dari pergerakan. Ente nggak akan lihat dia seperti banyak sholat sunnah, nggak ketahuan. Illa fil fara'id, kecuali yang diketahui dia pasti yang ngelakuin yang wajib-wajib. Ente nggak tahu dia melakukan itu, sehingga ente bilang ini kok orangnya kayaknya malas banget sih sholat sunnah. Padahal ente nggak tahu itu orang itu tingkatannya udah tinggi. Di situ nanti bisa membuat orang salah paham. Wastabdalu, kata Imam Al-Ghazali, mereka yang sudah tingkat fin nihaya itu mengganti bin nawafil, amalan-amalan sunnah seperti sholat-sholat sunnah yang mereka mungkin gak lihat dia melakukan itu, dengan sayral qulubi wa dawamas syuhud, dengan perjalanan hati serta terus-menerus menghadirkan Allah dalam setiap keadaan dan waktu. Hatinya zikir. Bukan cuma mulutnya zikir, tapi hati dan badannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa disalahpahami. Saya berikan contoh. Pernah dengar nama Al-Hallaj? Al-Hallaj, seorang ulama sufi yang disalahpahami oleh ulama fikih. Yang kemudian di Indonesia ini pemikiran Al-Hallaj itu kemudian mempengaruhi Syekh Siti Jenar. Nah, Syekh Siti Jenar apakah mitos atau realitas kita nggak tahu tuh. Tapi di dalam sejarah diceritakan, sejarah lisan ya, diceritakan itu hidup pada zaman para wali-wali Songo dan bertemu dengan Sunan Kalijaga. Itu ceritanya. Tapi kita nggak bisa buktikan juga, itu cerita lisan. Al-Hallaj dia karena sudah tinggi fin nihaya, sudah pada tahapan akhir, maka semua anggota badannya itu berzikir kepada Allah, bukan cuma lisan. Kalau semuanya berzikir, maka sholat sunnahnya di situ, maksudnya gitu. Wastabdalu bin nawafil sayral qulub, mereka menggantikan amalan-amalan yang sunnah itu dengan perjalanan hati, zikir semua anggota badan. Sampai kemudian orang bertanya kepada Al-Hallaj, "Man anta?" Siapa engkau? Anal haq wal haq ana. Saya adalah al-haq, Tuhan, dan Tuhan adalah saya. Kenapa? Ketika dia ditanya, dia sedang asyik wal ma'suk ma'allah. Dia sedang bersatu dengan Allah, sehingga ketika diucapin seakan-akan keluar ucapan itu. Kira-kira kalau orang pakai fikih sesat enggak? Sesat. Aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Wah, sesat orang ini ngaku Tuhan. Oh.
Akhirnya diputuskan ulama fikih saat itu al-halal murtad. Hukum bagi orang murtad dibunuh. Setelah disidang al-halal dihukum mati. Kata al-halal, tidak ada masalah. Silakan. Pada saat ketika dia dihukum mati, darahnya mengalir ke tanah. Darah itu kemudian menulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira-kira sesat ya? Enggak. Makanya para ulama fikih mengatakan nahnu nahkumu bin tawahir wallahu yatawalla sarair. Ahli fikih enggak salah. Karena mereka memutuskan dengan bukti formal. Urusan hati, urusan Allah. Ente kalau seperti itu murtad, jangan perlihatkan ke orang. Kenapa? Bisa salah paham. Ini yang dimaksud Imam Ghazali. Jangan niru perbuatan orang yang makamnya tinggi. Itu maksudnya. Ngerti nggak maksudnya? Saya beri contoh-contoh supaya paham. Nanti seperti Anda memahami al-halal itu. Kalau ditiru al-halal Anda masih dasar. Tiba-tiba saya tanya, ente siapa? Anak Tuhan. Tuhan adalah Allah. Gampar loh. Orang itu jadi tenang sampai ke God itu. Kenapa? Itu tadi mau contoh perkataan alat itu bukannya murtad, tetapi dia disalahpahami oleh orang-orang yang belum sampai cara berpikir. Pernah dengar Gus Dur nggak? Gus Dur? Gus Dur ya? Gus Dur kalau kita lihat ngomong, ngawal dia kelihatannya. Tapi di dalamnya, kalau orang nggak tahu, apa kata Gus Dur? Apa yang diramalkan Gus Dur terjadi. Tahun 2000 Gus Dur mengatakan 25 tahun lagi akan muncul Menteri Keuangan yang akan membasmi mafia-mafia korupsi. Gus Dur presiden tahun 2000, sekarang 2000 berapa? Sekarang yang muncul siapa? Purba. Itu Gus Dur ramalkan dan terjadi. Banyak yang diramalkan Gus Dur. Kenapa? Kelihatannya nyeleneh dia ngomong. Begitulah orang yang modelnya kita nggak bisa pahami. Maka jangan langsung memberikan judgment tuh pernyataan Gus Dur seperti ini. Jangan. Kalau ada ulama-ulama itu jangan tahu. Nggak usah beri komentar. Nah, wal ghafilu yadunnu, orang yang lalai, yadunnu bi, mengira orang yang seperti tadi itu, yang seperti tadi, seperti al-halak misalnya. Yang saya berikan contoh apa? Al-batalah wal kasal, malas, enggak mau sholat sunnah, enggak mau yang sunnah-sunnah. Itu bukan dia malas, ente enggak tahu yang dia lakukan. Karena orang-orang yang tingkatan tinggi enggak akan kasih lihat kepada orang lain. Itu wali. Jadi jangan anggap orang-orang yang sholat sunnahnya bagus, panjang, itu belum tentu masuk surga. Kenapa? Boleh jadi tadi ada unsur-unsur lain. Jadi jangan menganggap kesalahan orang itu dengan ibadah-ibadah yang seperti itu. Kesalahan itu pada qalbu, hati. Jangan lihat rambutnya panjang lalu kita nuduh. Ente enggak soleh tuh. Ya udah. Mau di belakang begitu. Saya ungkap dia karena dia udah mau tidur. Akan tuh. Belum tentu. Jangan nilai dari rambut, hati yang dinilai. Jangan lihat dari jubahnya. Maka orang-orang sufi itu enggak memperhatikan lahiriah, hatinya itu. Karena dia memperhatikan hati, dia enggak peduli. Orang bilang apa, enggak peduli. Kata Allah dalam Al-Quran, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Engkau lihat gunung, tahsabuha jamidah. Engkau ngira gunung itu diam. Apa kata Allah? Wahiyya tamurru marras sahab. Padahal gunung itu berjalan seperti perjalanan awan. Jangan kita lihat orang-orang yang sudah makamnya nihaya itu enggak bergerak, malas, dan jangan bilang itu. Kenapa? Dia bergerak seperti pergerakan awan. Hati dan anggota badannya bersingkir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali itu. Maka kalau saya memberikan satu contoh nih supaya mudah ya,
Supaya mudah ini kita kasih contoh lah. Misalnya ada seorang santri di pesantren. Dia melakukan satu atau dua santri lah. Santri yang pertama itu selalu terlihat sholat berjamaah di masjid, sering puasa Senin Kemis. Kalau zikir, dunia beserta isinya dengar suaranya, saking kerasnya, la ilaha illallah, sampai kedengaran. Kemudian apa? Dia aktif menghadiri pengajian-pengajian tuh. Kalau orang melihat dia, pasti dia bilang apa? Wah, ini orang soleh nih, santri teladan. Tuh, pasti dia bilang gitu. Kenapa? Ya karena yang dilakukan amalan orang-orang soleh, lahiriah deh. Tapi ada santri yang kedua tuh, dia mendalami tasawuf, akhirnya ibadahnya berubah. Karena tidak mau dia dilihat orang, ibadahnya tersembunyi. Kenapa? Dia khawatir ketika ibadah itu yang terjadi adalah dia ingin dilihat orang. Sehingga orang bilang apa itu? Gak pernah ke masjid. Betul gak? Berarti orang ini bukan orang soleh. Itu kesimpulan orang. Padahal kalau kita lihat, dia ini adalah orang yang tidak mau terlihat oleh orang lain sehingga sholatnya dia tersembunyi. Maka kita nggak bisa kemudian menuduh orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke sholat, dia nggak soleh. Jangan-jangan nggak pernah sholat jamaah. Kita nggak tahu dia sholat di mana. Maka jangan mudah memberikan judgement kepada orang. Dari ini kita bisa mengatakan pertama, jangan menilai spiritualitas seorang hanya dari penampilan lahiriah. Itu satu yang diingatkan Al-Ghazali. Kedua, perjalanan spiritual orang itu ada fase-fase yang berbeda, yang mungkin kita nggak bisa paham dengan orang itu. Yang ketiga, jangan mudah menyimpulkan. Orang yang terlihat sepertinya malas, kita katakan dia orangnya malas ibadah, jangan. Kita lihat orang kelihatan celanting, jangan-jangan dia maling nih. Jangan. Belum tentu. Boleh jadi ketika dia celing yang bicara apa? Motor gua di mana nih? Motornya udah diambil orang. Dan motornya diambil orang, dia dibilang maling. Gila itu. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita lanjutkan. Al-wazifatul khamisah, tugas atau adab yang kelima dari seorang murid yang harus diperhatikan itu adalah, kata Imam Al-Ghazali, alla yada'a fannan min fununil ilmil mahmudati illa wa yahudu fihi hatta yattali'a ala maqsudihi fa in sa'adahu al-umru istawfahu wa illa ikhtiyarul ahammi wa ikhtiyarul ahammi innama yumkinu ba'dal ittila'i 'alal kulli. Adab yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah jangan seorang murid meninggalkan wada'a yada'u, meninggalkan apa? Fannan min fununil ilmil mahmuda, fannan ilmu, disiplin ilmu, min fununil ilmi, dari disiplin ilmu al-mahmudati yang terpuji. Maksudnya adalah jangan tinggalkan satu cabang ilmu yang terpuji sebelum memahami tujuan dan intinya. Illa wa yahudu, kata Imam Al-Ghazali, kecuali wa yahudu fihi, dia mendalami ilmu itu hatta yattali'a ala maksudi, sampai dia yattali itu mengetahui, ittala'a mengetahui, ala maksudi maksud dan tujuan intinya. Jadi kalau belajar ilmu itu begitu. Fa in sa'adahul umru istawfahu, kalau dia umurnya bisa sampai dia belajar full, istawfahu, maka dia sempurnakan belajar ilmu itu. Wa illa, kalau umurnya enggak sampai, ikhtiyarul aham, pilih yang penting aja. Kenapa? Wa ikhtiyarul ahammi, memilih yang penting, innama yumkinu ba'dal ittila'i 'alal kulli,
itu bisa terjadi, mungkin terjadi setelah kita mengetahui keseluruhan ilmu. Nanti saya jelaskan. Kalau kita buat kesimpulannya, yang pertama adalah jangan tinggalkan satu cabang ilmu yang terpuji sebelum memahami tujuan dan intinya. Apa? Belajar akidah, belajar fikih, belajar tasawuf. Itu maksudnya. Kemudian kalau usia panjang, Anda bisa belajar semua, dalami semua ilmu itu. Tapi kalau seandainya umur terbatas, fokus pada yang paling penting. Itu kata Imam Ghazali. Untuk memilih ilmu yang paling penting harus diketahui semuanya dulu secara umum, baru dipilih. Ibarat seperti seorang santri misalnya, dia tidak hanya fokus belajar fikih saja, tapi yang dipelajari apa? Ada nahwu sorobnya, ada akidahnya, ada tasawuf dipelajari. Nah, setelah dia pelajari karena umurnya terbatas, saya nggak bisa nih pelajari semua, karena umur saya nggak sampai ke situ. Waktu saya pendek. Kecuali kalau dia punya waktu full, maka dia pilih yang mana, fikihnya atau tasawufnya atau akidah. Tapi dia udah tahu dasarnya semua. Akhirnya dia pilih mau fokus pada fikih, maka hasil akhirnya adalah dia menjadi seorang ahli fikih. Itu namanya spesialis. Tapi nanti Imam Al-Ghazali nyarankan di adab yang keenam apa? Kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Di antara semua ilmu-ilmu, kalau Anda terbatas mempelajarinya, setelah Anda ketahui keseluruhannya, maka fokus pada ilmu yang terkait dengan apa? Ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Insya Allah, apa itu ilmu akhirat, seperti apa mekanismenya, penjelasannya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.